Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, Dia melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut. Berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, selamat pagi, berkah dalam, salam sehat, jangan lupa bahagia. Renungan harian saya tanggal 6 Juli 2020 ini berjudul "Percaya bahwa Yesus begini." Nah, bacaan diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Dari bacaan Injil ini ada beberapa hal menarik yang dapat kita amati sebagai renungan kita untuk semakin memperkuat iman kita kepada Yesus. Pertama adalah tentang Yesus. Kita tahu bahwa Yesus memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan itu meliputi kemampuan intelektual, kecerdasan emosional, sosial, memperlakukan orang dengan lembut, aura kewibawaannya yang luar biasa memukau. Yesus itu sedang sibuk mengajar, tetapi dia bisa diinterupsi oleh kepala rumah ibadat. Sementara ada dalam perjalanan, Yesus diinterupsi oleh tindakan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Rupanya, sesibuk apapun, Yesus selalu punya waktu untuk orang yang sedang menderita. Selain itu, Yesus sebenarnya dipojokkan oleh situasi yang sulit karena Dia harus bersentuhan dengan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu najis. Orang yang menyentuh itu najis. Demikian juga Yesus harus menumpangkan tangan di atas mayat dan menyentuh mayat itu menurut kitab Imamat najis selama 1 hari dan harus mandi 7 kali sehari untuk membersihkan kenajisan itu. Ini kan sulit. Namun Yesus tidak memikirkan hal itu. Apapun risikonya akan ditempuh untuk bisa membantu orang yang sedang kesusahan. Saudara-saudara, kendati mendapatkan interupsi dari kesibukannya, Yesus tetap berlaku lembut terhadap orang yang menderita. Sekarang tentang manusia sendiri.
Banyak orang yang datang kepada Yesus, ada yang sekedar ingin tahu, ada yang ingin mengetahui kemampuan intelektual dan kebijaksanaan Yesus, ada yang ingin menguji Yesus ini pembuat mukjizat atau tukang sulap. Tetapi ada dua orang yang pantas kita perhatikan, yaitu kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal dunia dan perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Mereka adalah orang beriman pada Yesus. Yang satu beriman bahwa Yesus mampu menghidupkan anaknya yang sudah mati. Sedangkan perempuan itu beriman bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakitnya. Kedua orang tadi sudah menaruh pengharapan satu-satunya hanya kepada Yesus. Untuk orang yang sudah mati tidak ada harapan lain selain kepada Yesus. Perempuan itu sudah menghabiskan segalanya. Tinggal Yesus satu-satunya yang menjadi sumber pengharapannya untuk sembuh. Bagi dua orang beriman itu tidak ada solusi selain dalam Yesus. Iman mereka sangat kuat, sangat pasti, seperti kepastian bahwa sesudah Senin, ya pasti Selasa. Saudara-saudara, beberapa kesimpulan yang bisa kita renungkan sebagai bahan refleksi adalah: pertama, sebagai manusia, apa motivasi kita datang pada Yesus? Kemudian apa motivasi katolisitas kita? Jangan-jangan katolisitas kita sekedar pelengkap hidup sosial. Kalau bersama yang lain atau sedang memimpin sesuatu bersama dengan orang Katolik, ya kita Katolik. Tetapi kalau kita sendirian lalu tidak peduli. Kalau bersama dan bertugas bisa berdoa dengan bagus, tetapi kalau sendirian berdoa aja tidak. Sampai tidak bisa membedakan mana berdoa dan mana berdosa. Poin 2, sebagai orang Katolik yang baik, kita merasa diwakili oleh dua orang yang tampil untuk mengungkapkan iman mereka di tengah penderitaan. Ada orang yang sewaktu menderita justru mengumpat Tuhan sebagai yang tidak adil. Tetapi bagi kedua orang itu, derita justru menjadi kesempatan untuk bertemu dan mengungkapkan imannya kepada Yesus. Bagaimana kita mengungkapkan atau memanfaatkan kesusahan kita? Justru dalam derita itulah iman kita menjadi hidup. Artinya kita bisa menerapkan dengan jelas kalau kepala rumah ibadat itu ungkapan imannya adalah bahwa Yesus mampu menghidupkan kembali anaknya. Wanita itu percaya sekali, yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakitnya. Maka saudara-saudara, jangan lewatkan derita Anda. Inilah kesempatan bagus untuk menghidupkan iman secara konkret. Misalnya, kita bisa yakin bahwa Yesus mampu menolong kita membayar utang. Yesus mampu menolong bertahan sehat dalam suasana pandemi virus corona ini dan lain-lain. Terserah derita apa yang sedang Anda hadapi dengan keyakinan bahwa Yesus mampu bla 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 bla. Karena itu kita yakin juga bahwa sesibuk apapun, Yesus selalu punya waktu untuk orang yang sedang menderita dan percaya kepadanya. Dan dia akan memperlakukan orang yang kesusahan dengan lemah lembut dan ramah. Percayalah. Amin. Dalam kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami.
Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.